Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Wahyu Andriawan dengan NIM D02193993. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang saya beri judul Sistem Informasi Penjualan Apotek. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Dasarina, kedua Intan, ketiga Dewi Nurliana, ya, dan yang terakhir Wahyu Andriawan, yaitu saya sendiri. Untuk pembahasan materi yang akan saya bawakan pada video kali ini mengenai tentang identifikasi masalah sistem informasi apotek. Nah, identifikasi masalah seperti apa? Yang pertama, kesulitan dalam proses pengolahan data karena belum adanya sistem terkomputerisasi. Dan yang kedua, pengecekan data stok barang pada apotek ini masih mengecek satu persatu data persediaan obat sehingga pengecekan menjadi tidak efisien. Kemudian yang ketiga itu data-data pada apotek ini masih disimpan dalam bentuk kertas atau masih manual. Kemudian yang keempat, pembuatan laporan data penjualan yang masih manual sehingga menyebabkan lambatnya pembuatan laporan yang akan diserahkan kepada pemilik. Kemudian yang terakhir itu tidak adanya pencatatan secara lengkap mengenai obat yang akan kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa. Jadi itu adalah identifikasi masalah pada sistem informasi apotek. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dewi Nurliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurliana dengan NIM D02194006. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Wahyu Andriawan. Di sini akan saya jelaskan yaitu mengenai perancangan analisis sistem. Analisis sistem apotek yang ada dan mengembangkan menjadi sistem yang terkomputerasi. Perancangan sistem apotek yang terkomputerasi nantinya akan meliputi perancangan input, perancangan output, perancangan database. Untuk desain basis data yang digunakan secara konseptual menggunakan diagram R. Desain basis data secara logika menggunakan normalisasi database. Desain fisik dan merupakan penjabaran dari konsep desain logika secara terinci dengan bentuk implementasi dengan menggunakan sistem pengelolaan data. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perancangan sistem. Perancangan sistem ini terdiri dari 5 item, yaitu yang pertama perancangan database, kemudian ERD, kemudian diagram konteks, kemudian data flow diagram, dan yang terakhir yaitu diagram flow chart dan ERD. Nah, yang pertama perancangan database yaitu atau biasa disebut dengan perancangan basis data, yaitu adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Nah, kemudian yang kedua yaitu ERD. ERD ini berkaitan dengan pengelompokan data yang kompleks. Misalnya dalam sistem akademik terdapat data mahasiswa dan data dosen ataupun data mata kuliah dan perkuliahan. Agar semuanya dapat diakses dengan mudah, maka dibutuhkan sebuah pemodelan data yang disebut ERD. Nah, yang ketiga yaitu diagram konteks. Apa itu diagram konteks? Nah, pengertian diagram konteks itu sendiri adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks secara batasan sistem pada sebuah pemodelan. Nah, hal ini termasuk hubungan dengan entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem kelompok organisasi, penyimpanan data eksternal lainnya. Kemudian yang keempat adalah data flow diagram atau biasa disingkat dengan DFD. Adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram ini juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap intensitas dan proses itu sendiri.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah diagram flowchart atau bagan alur. Diagram flowchart atau bagan alur ini adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses di suatu diagram. Nah, setiap langkah diagramkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan dengan NIM D021937 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan data. Data yang dibutuhkan pertama, data obat yaitu ID, kode, nama, produsen, kategori, satuan beli, satuan jual, isi, stok, harga, dan barcode. Yang kedua, data produsen, yaitu ID, nama, alamat, telepon. Dan yang ketiga, data supplier, yaitu ID, nama, alamat, telepon, dan fax. Yang keempat, data customer, ID, nama, alamat telepon, dan keterangan. Yang kelima, data penjualan, yaitu ID, tanggal, diskon, satuan dan bayar. Yang terakhir, data transaksi, yaitu ID, diskon, jumlah, total, nomor transaksi aktif. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM D02196413. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai sistem informasi apotek. Di sini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu proses login untuk produsen, supplier, dan customer. Jadi pada sistem informasi apotek ini pada tampilan awal itu ada proses login untuk produsen, supplier, dan customer. Selanjutnya yang kedua ada proses pengolahan data. Nah, pada proses pengolahan data ini meliputi input, update atau edit data, dan delete atau hapus data. Kemudian ada proses transaksi, dan yang keempat ada proses searching atau pencarian data. Nah, pada pencarian data ini meliputi data obat, data produsen, data supplier, data customer, data penjualan, data transaksi, dan laporan data obat dan pegawai. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di sini yang pertama itu bisa digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows dan Linux. Kemudian yang kedua itu kebutuhan memori minimum 64 MB. Ya, RAM-nya minimum 64 MB. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi komputer minimum Pentium, bahkan komputer MMX. Kemudian sistem aplikasinya maupun database-nya ini dilengkapi dengan password. Dan semua passwordnya telah terenkripsi. Oke, sekian dari pemaparan materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.